Ki, awas Ki! Di mana gadis itu kau sekap? Ampun Tuan, ampun Tuan, ampun Tuan, ampun Tuan. Terpaksa aku harus menolong mempercepat kematianmu. Kalau kakakmu berani nekat menyerangku. Bopo! Anak Tuan telah menyakiti adik saya, menyakiti saya dan putri Tuan Aji Santa. Sampai sekarang Tantri masih terbaring di ambennya karena luka dalam oleh tukang pukul yang disewa oleh Indiwara. Dia juga menyekap adik saya di rumah perburuan. 2 hari tidak dikasih makan dan minum sampai hampir mati. Bopo,
Bopo. Lalu apa maumu Aditya? Keadilan. Walaupun dia putra Tuan sendiri. Itu kenapa Indiwara kami bawa kemari. Karena kami masih menghargai Tuan. Nah, sekarang terserah Tuan. Mau menghukum sendiri? Atau persoalan ini kami bawa ke Gusti Prabu Danurweda? Bopo. Apa yang harus kulakukan kalau aku menghukum sendiri? Mulai saat ini saya tidak mau lagi melihat dia petantang petenteng dengan tukang-tukang pukulnya. Memeras para pedagang dan rakyat kecil. Mengerti? Mengerti, Tuan. Ayo Ditya. Tunggu, Tuan. Anakku yang pintar. Iya, Bopo. Cukup. Ampun, Bopo. Ampun, Bopo. Ampun, Bopo. Ampun. Terkadang saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang saya cari dalam kehidupan? Saya terombang-ambing antara keinginan saya menjadi seorang pendekar yang bisa malang melintang menguasai jagat persilatan, atau menjadi istri yang tekun dan mengabdi kepada suami dan anak-anak saya sendiri. Guru Padita menginginkan saya menjadi seorang istri yang terhormat. Bahkan, kalau mungkin seorang rakrian. Semua lelaki pasti menginginkan kita seperti itu, Chandrika. Manut, menurut kepada suami. Mengurus anak sambil menghitung waktu. Sampai akhirnya kita tua renta dan tidak bisa menikmati apapun. Kecuali kebanggaan semu atas pengabdian kita kepada keluarga. Mungkin tidak semuanya seperti itu. Kebanyakan begitu. Itulah sebabnya saya bingung. Kalau Kakang Aditya dan Bopo Aji Santa mendesak saya agar secepatnya melaksanakan upacara suci perkawinan. Tantri kelihatannya masih ragu. Dia takut sesudah menjadi seorang istri, kemudian saya akan mengekang dia di rumah. Mungkin dia mengira kalau seorang wanita menjadi istri hanya akan menjadi bayang-bayang suaminya. Dia lupa bahwa Dewi Drupadi mampu membangkitkan semangat Yudhistira serta keempat adik iparnya ketika mereka harus meninggalkan negerinya dengan perasaan hancur karena kalah judi. Bahkan Dewi Gandari mampu mengendalikan suaminya Destarasta untuk mengambil kebijakan sebagai Raja Hastinapura. Aditya, semua tergantung diri sendiri. Tuan, Mau apa lagi kamu? saya mau minta maaf, Tuan. Terutama kepada Aditya. Atas dasar apa? Ketulusan? Atau keterpaksaan? Saya benar-benar menyesali apa yang telah saya lakukan kepada Tuan dan adik Tuan. Dengar anak muda, kalau sikap kamu masih seperti itu, kamu tidak akan berhasil dalam kehidupan. Kamu tidak akan bisa dapat apapun bila kamu masih berlindung di balik nama besar ayahmu. Kamu hanya menjadi parasit yang akan menggerogoti kewibawaan ayahmu sendiri. Ketika kewibawaan itu sudah runtuh, maka kamu akan ikut hancur secara menjijikan. Mengerti kamu? Saya mohon nasihat Tuan Temenggung. Indiwara, jangan pernah berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Karena jeritan orang lain yang kau tindas akan mampu meruntuhkanmu. Paham kamu? Terima kasih Tuan Temenggung.
Salam, Tuan. Iya, Nampaknya seperti ada sesuatu yang penting. iya. Maaf Kisanak. Bisakah saya bertemu dengan kepala kampung ini? Oh, bisa. Oh ya, maaf. Tuan dari negeri mana? Saya dari negeri Malwapati Kisanak. Jauh di sebelah barat sana. Tentu ada sesuatu yang penting. Iya. Negeri kami sedang diganggu oleh 2 orang tukang tenung dari Hindustan yang memiliki ilmu sihir yang sangat jahat, Tuan. Tuan, tunggu di sini sebentar, Tuan. Iya, baik Kisanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, Syekh. Jamu tamu kita itu dengan baik, Mundir. Beliau itu orang besar dari negeri pesisir utara Jawa. Beliau ingin menghadap Syekh. Ajak beliau ke rumahku. Baik, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Tuan dipersilahkan ke rumah Syekh Hibatullah. Syekh? Iya, Syekh Hibatullah adalah ketua kelompok masyarakat kami di desa ini. Baik. Mari. Iya. Silakan duduk Tuan Mapati. Ada keperluan apa Tuan Pati ke rumah kami yang buruk ini? Maaf Tuan. Dari mana Tuan tahu kalau saya seorang patih? Oh, ada getaran yang membisiki telinga saya. Silakan minum. Terima kasih. Saya memang seorang patih dari Malopati. Kedatangan saya kemari untuk minta bantuan kepada tuan-tuan. Apa yang bisa kami lakukan? Seluruh masyarakat kami tidak lebih dari 12 keluarga. Sebenarnya, ini atas saran sahabat saya, Gulam. Dia murid Syekh Aliuddin dari Kambai, Gujarat. Subhanallah. Hadratus Syekh Aliuddin kan adalah guru saya juga. Sekarang muridnya berada di negeri Tuan. Bantuan apa yang Tuan inginkan? Negeri kami sedang diganggu oleh 2 orang tukang tenung dari Hindustan. Bahkan raja kami hampir saja menjadi korban. Itulah yang terjadi, Syekh. Mundir, Iya, Syekh. siapkan 10 orang. Baik, Syekh.
Kanda Prabu, kenapa lagi? Kami dengar suara takbirmu, Gulam. Ada apa? Mereka tadi menyerang saya. Ruangan ini dipenuhi oleh siluman kalajengking. Siluman kalajengking? Iya. Gulam, Gusti Prabu. Ayo Salim, Gulam. Mereka menyerangku lagi, Dinda. Cepat panggil Khan. Iya. Salim, kamu jaga di luar. Kanda, kenapa Kanda? Bukakan pintu, istriku. Mungkin si Liwa. Cepat, Liwa. Astaga. Gulam, cepat tolong Gusti Prabu. Saya tidak membawa tulang babi. Cepat, Gulam. Tahan, Baduka. Gulam, masih ada lagi. Gulam, sekarang bagaimana? Kita keluar. Maaf, Gusti. Tunggu saat kematianmu, Angling Dharma! Siapa lagi mereka, Gulam? Pasti orang yang sama, Gusti. Guru sihir dan muridnya. Mereka sudah berani lagi menyerang. Mungkin sudah mendapat tambahan kekuatan. Saya kira mereka menunggu saat kita lengah, Gusti Prabu. Dan waktunya sangat tepat. Ketika kita mengira bahwa mereka tidak akan muncul lagi, saat itu mereka menyerang, Gusti. Kalian memang luar biasa. Lu lagi, Kasmala. Kurang ajar. Wanita diadunkan itu ternyata bukan orang sembarangan. Kiriman kalajengkingku dia musnahkan dengan cepat. Kalau saja dia masih berkutat melawan kalajengking itu, pasti Angling Dharma dapat kita bunuh dengan mudah.
2 ekor kalajengking sutra sudah masuk ke dalam dagingnya. Dan hampir menyengat jantungnya. Ini Guru, minum dulu. Apa langkah berikutnya yang harus kita lakukan, Guru? Jangan bikin rencana apapun kalau pikiran sedang kusut, Kasmala. Iya, Guru. Kasmala, sekarang sediakan candu. Biar pikiran yang kalang kabut ini kembali tenang. Baik, Guru. Kalian dengar? Serahkan semua buntelan yang kalian bawa. Ayo cepat. Hei, apa mata kalian sudah lamur? Buat apa kalian merampok kami, rakyat jelata? Kalian tak akan mendapat apa-apa. Jangan banyak mulut. Hei, kamu, turun dari kuda. Gusti Batik Mantra. Kabur! Gusti, kenapa berpakaian seperti ini? Sengaja, Dewi, supaya tidak menarik perhatian orang. Oh, mereka seperti sekelompok orang seberang di desa Leran? Benar, Nyi Sanak. Kami adalah orang Kucara yang merantau ke Jawa Ripa. Oh, saya pernah menolong 2 orang bangsa Tuan yang sedang dirampok di dekat daerah barat, dekat Bandar Labuh. Dan mereka menanyakan sanak saudaranya yang lebih dahulu merantau kemari. Dan saya menunjukkan arah ke daerah Leran ini. Mereka anak muda? Benar, Gusti Pati. Yang satu agak lebih tua. Tapi kenapa Gusti Pati berurusan dengan orang-orang Leran ini? Saya minta bantuan pada mereka. Ada apa dengan Malwapati? Dan ada apa dengan orang-orang ini? Nanti saya ceritakan. Mondi, lihat itu, Mas Bongo menggandeng perempuan lain. Kurang ajar, mentang-mentang ganteng, ada perempuan lebih cantik. Langsung pindah. Kamu tunggu di sini. Begitu caranya ya. Di depan saya bilangnya saya segala-galanya, tapi di belakang saya sampean serong. Diajeng sabar dulu toh. Nini Ratri ini. Apa? Dia lebih muda, lebih cantik, lebih segar. Aduh, sebentar. Wong dijelaskan kok nerocos terus. Nini Ratri ini kekasihnya Tuan Suliwa. Tapi kok sampean gandeng tangannya? Mas Bongo ini sudah saya anggap sebagai sanak kadang saya sendiri. Ya, saudara saya sendiri. Habis dari jauh tampak mesra sekali, pakai gandeng-gandeng segala. Mas Bongo ini menggandeng kambing saja bisa kelihatan mesra loh, Nini. Oh, ngawur. Bongo! Bongo! Siapa lagi nih? Bongo! Bongo! Aduh, kok
makin montok saja. Mana Kakang Liwa? Ada di rumah. Waduh, Nini Chandrika, kau ujuk-ujuk muncul di Malwapati. Mana Nini Amaranila? Ada di Pulau Kura-Kura sama Eyang Ganggadara. Noh, ayo kita cepat pulang yuk. Aku kangen sekali sama Kakang Liwa. Ayo, Tuan Suliwa pasti senang melihat kedatangan Nini. Mau ikut nggak? Tidak, aku pulang aja. Jangan marah toh, jangan cemburu. Orang cemburu itu membuat kacau. Ya. Ayo Darcy, ayo, kita pulang. Mari Nini, mari. Bisa melihat, Ngoh, apa perlakuan Kakang Suliwa kepada Ratri sama dengan perlakuannya kepada Galuh dulu. Masa sih kamu tidak tahu? Nah, susah Nini. Wong Tuan Suliwa itu kalau sama perempuan juga baik. Dulu sama Nini Tantri juga baik. Pada Nini Arum Kemangi juga seperti kekasihnya. Loh, Arum Kemangi itu siapa? Dia itu adik seperguruan Nini Ratri Pramudita. Orangnya juga cantik loh. Jangan-jangan Nini juga naksir. Ayo, terus terang saja. Ayo, ya toh. Saya itu selalu ragu, Ngoh. Sebenarnya sudah sejak dulu saya ingin mengutarakan perasaan saya kepada Kakang Suliwa. Tapi takut kalau dia menolak, Ngoh. Nah, itulah kesalahan Nini. Jadi orang itu harus berani nekat. Seperti saya ini loh. Yang penting ngomong dulu. Iya, itu benar, Ngoh. Tapi kalau dia menolak, saya kan malu, Ngoh. Yang penting dianya jadi tahu bahwa kita jatuh cinta, ya toh. Jadi mikir dia. Buktinya saya berhasil merayu Oromondi ya pakai cara seperti itu. Kamu memang bondo nekat, Ngoh. Yang penting kan berhasil. Ya toh. Gulam, iya. Loh, kelihatannya kok murung. Ada apa? Tidak apa-apa. Ada gadis yang mencari Kakang. Gadis? Siapa? Mungkin bekas kekasih Kakang. Kekasih? Namanya siapa? Chandrika. Oh, Chandrika Dewi. Dia itu adiknya Aditya. Iya. Tapi kelihatannya dia sangat mencintai Kakang. Ngawur kamu. Kami memang sangat akrab. Iya, karena Aditya sudah seperti saudara sendiri. Sejauh ini saya biasa-biasa saja. Tapi dia? Dia juga ya biasa-biasa saja. Bohong. Saya paling tidak suka kalau dipermainkan, Kakang. Ratri, jangan terlalu mengikuti pikiran kamu. Saya... Kakang? Kakang Liwa? Sama Ken Amaranila? Tidak, Ken tidak ikut. Eyang Ganggadara menyuruh dia tinggal di Pulau Kura-Kura. Oh, beberapa hari yang lalu Aditya dan Tantri di sini. Oh ya? Tadi saya sudah ketemu mereka di Kalinggapura. Oh ya. Ini... kalian sudah kenalan? Ini Ratri Pramudita dari Padepokan Kepenis Putih. Kami sudah bertemu, tapi belum sempat berkenalan.
Oh. Tapi saya sudah tahu siapa dia. Hah? Saya juga sudah tahu siapa kamu. Saya paling tidak suka ditatap seperti itu. Saya juga tidak sudi dilecehkan oleh siapapun. Sejak di pasar tadi saya dianggap angin. Bagus, kalau kamu mengerti apa artinya. Saya juga yakin kamu seorang pendekar yang mengerti arti tatapan mata saya. Hentikan! Hentikan! Walah. Kenapa tiba-tiba mereka berkelahi? Biasa, gadis-gadis itu memperebutkan Tuan Suliwa. Sering terjadi kok, Tuan. Kenapa tidak dua-duanya saja jadi istri Suliwa? Mestinya memang begitu. Saya juga mau. Nggak apa-apa toh. Hah? Kalau kalian masih bertarung, aku tidak mau jadi sahabat kalian. Aku tidak mau dijadikan penyebab pertengkaran antar kalian. Kalau ada persoalan itu dirembuk. Jangan main gebuk. Sesama teman itu nggak patut. Ya, toh, Tuan Gulam? Betul, Mas Bongo. Ya, silakan dimulai. Biasanya kalau perut sudah diisi, pikiran jadi adem. Ya toh. Kalau perut sedang lapar, kan membuat orang jadi kemerungsung. Pinginnya antem-anteman. Ayo, monggo. Silakan. Ayo, Ratri. Chandrika. Ini pepes ikan, Tuan Gulam, Tuan Salim. Dan ini tempe, botok lamtoro, pakai teri, bukan daging. Silakan, monggo. Terima kasih, Ngoh. Saya sudah merepotkan kamu. Loh, Tuan, seorang wiku. Kok tidak makan daging, malah ikan? Saya bukan wiku, Nini. Silakan. Silakan, Nini. Terima kasih, Kakak. Kesmala. Ada apa, Guru? Murid Aliudengan itu membawa bantuan dari arah timur. Kita harus mencegah mereka datang ke Malawapati. Tapi bagaimana caranya? Bunuh saja Pati itu. Kalau Pati itu mati, orang-orang itu tidak akan tahu jalan ke Malawapati. Diam kamu. Sekali lagi kamu ikut bicara. Kubunuh kamu. Belis, kasih tahu malah marah. Guru, memang sebenarnya kalau kita bunuh Pati itu, orang-orang Cambai tidak akan bisa sampai ke Malawapati, Guru. Kamu lebih nurut pada pendapat perempuan cerewet itu, Kasmala. Tidak, Guru. Sebenarnya sebelum Nyai Durgandini bicara, saya juga punya gagasan seperti itu, Guru. Tapi saya takut mengutarakannya karena takut menyinggung perasaan Guru. Tunggu apa lagi?
Guru setuju? Kirimkan pedang dan pisau-pisau ke dalam perutnya. Baik, Guru. Cepat, angkat, taruh di tikar. Bikin lingkaran. Mungkin Gusti Patih ada yang mengirim terus. Aku tidak perlu benda-benda busuk seperti itu, Ki. Kelihatannya kita mendapatkan tantangan yang semakin tidak ringan. Mestinya Nyai Dewi Sintawati kita tahan dulu. Jangan boleh pulang ke Sugalu. Wanita itu mengatakan mau membenahi padepokannya dulu. Baru bisa kembali berkelana. Oh iya, Gusti Patih. Bagaimana dengan pedang dan pisau ini? Apa kita kembalikan kepada pengirimnya? Kembali kamu. Apa itu, Ki Mundir? Kelihatannya masih sejenis sihir juga, Gusti Patih. Tapi yang saya tidak mengerti, kenapa dia tidak jatuh kemari? Mungkin tidak sanggup menebus bacaan Ki Mundir. Mudah-mudahan saja bukan karena dia mau menyerang orang lain. Hah? Menyerang orang lain? Sediakan makanan yang enak. Arak. Arak, ngerti? Aku penguasa Gunung Jamu. Kalau tidak, desa ini akan kuhancurkan. Cepat panggilkan baju dan mantra. Bapak mau kesurupan. Lembut Gunung Jamu. Bapak, Kakang. Desa ini akan kutenung jadi gunung batu. Kalau kalian semua tidak mau menuruti perintahku. Heling.
menghadap. Cepat panggil Bahuda Mantra. Ikuti perintahku. Tolong! Kicuring kesurupan. Dua anak saya juga kesurupan. Tolong, Ki. Tolong, Ki. Tolong. Tolong, Ki. Tolong. Tolong, Ki. Tolong. Keluarga saya juga kesurupan, Nyai. Lepas. Minta penangkalnya sama Mbah Kuda Mantra, Nyai. Kuda Mantra? Ya, cepat, mumpung belum malam. Terima kasih. Iya, ayo cepat. Kapan kejadiannya? Baru tadi malam, Mbah. Oh, suamimu? Kenapa nyetritip? Dia dan kedua anak saya juga kesurupan, Baguda Mantra. Mereka ngamuk-ngamuk minta disediakan arak. Apa yang sedang terjadi di sini? Sepertinya yang Baurekso desa ini sedang angkara murka. Atau ada penghuni desa ini yang telah melakukan kesalahan besar, sehingga seluruh lelembut desa ini mengamuk. Atau mungkin ada masalah lain. Berani menggangguku. Mau apa? Kalian semua datang ke tempatku. Kami meminta tolong sama Mbah Kuda Mantra. Sembarangan. Ada urusan apa aku dengan nenek moyangmu sehingga kalian datang ke tempatku? Tempat minggat. Tinggalkan tempat ini. Tinggalkan. Tapi Mbah, bahkan sesepuh desa ini. Jadi... Pergi dari sini atau ku cekek. Ya. Sudah surupan setan. Dia ngamuk-ngamuk. Ayo lari, ayo. Percuma, pulang saja. Ayo. Ayo lari. Masa dukun sakti yang biasa ngobati orang kesurupan kok bisa kesurupan? Tidak mungkin. Mustahil. Masa? Ayo, Kang. Mbah. 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 Apa ini sudah termasuk daerah negeri Tuan? Oh, belum. Masih jauh. Ini namanya daerah Bojonegara. Rajanya adalah Ayanda Permaisuri Prabu Anggingdarma. Kelihatannya daerah ini yang terkena angin sihir yang tadi malam itu, Gusti. Dari mana Ki Mundir tahu? Saya merasakan hawanya. Masuk.
pusatnya desa ini, Ki? Pusatnya hanya di desa ini. Karena hawa makhluk siluman semakin terasa menyengat. Pakaian mereka bukan orang Jawa. Pasti mereka sengaja menakuti kita. Untuk kemudian akan menguasai desa kita. Kita keroyok mereka. Kita paksa untuk menghilangkan pengaruh kesurupan yang mereka sebarkan. Kalau tidak mau, kita bunuh. Ayo, 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 ayo. Apa salah kami? Kenapa kalian menyerang kami? Hah? Kalian telah mengirim teluh kesurupan pada sesepuh desa kami. Teluh kesurupan? Ya, dari malam sudah lebih dari 15 orang desa kami kesurupan. Bahkan Mbah Dukun yang biasa menolong kami pun ikut kesurupan. Kami baru saja masuk ke kawasan desa ini. Bagaimana mungkin kami yang melakukannya? Kalau kejadiannya baru tadi malam. Bisa saja. Kalian kan bisa mengirimkannya dari jarak jauh. Dengar saudara-saudaraku. Mungkin kalian menuduh kami karena pakaian kami berbeda. Iya. Saya mohon tuan-tuan tidak usah berburuk sangka kepada kami. Percayalah, bukan kami yang melakukan. Bagaimana kami bisa mempercayai mulut tuan-tuan? Nah, begini. Kita sembuhkan yang kesurupan. Kemudian, kita tanyakan kepada mereka. Apa yang telah terjadi pada dirinya? Sembuhkan aku kalau bisa. Sembuhkan aku kalau bisa, wong seberang. Ayo kita adu kekuatan, wong seberang. Aku juga dari seberang. Iya. Siapa yang menyuruh kamu mengganggu penduduk desa ini? Ayo! Jangan kau pikir. Aku takut, Sanak. Kalau kau tidak mau menjawab, ku bakar tubuhmu. Katakan! Aku tidak takut. Kalian menyaksikan sendiri siapa yang telah menyusup ke dalam tubuh orang ini. Pegang ini. Ambil. Ada apa ini? Dan siapa kisanak semua? Mereka adalah sahabat-sahabat saya dari desa Lerang. Sedangkan saya sendiri dari negeri Malawapati. Pemuda-pemuda ini tiba-tiba menyerang rombongan kami. Mereka mengira kalau kami yang telah menyerupkan jin berkayangan ke tubuh mereka, termasuk ke tubuh sampean sendiri. Iya. Saya ingat sekarang. Logi. Berapa lama Julik Gulgul mampu menahan orang-orang dari timur itu, Kasmala? Mereka sudah berhasil membakar salah seorang pimpinan Julik Gulgul. Kawan dari murid Aliuddin Khan itu ternyata hebat juga, Guru. Hei, Kasmala. Berapa orang yang kamu kerjai? 15 orang dengan dukunnya, Guru. Paling tidak 1-2 hari ini mereka akan terhambat datang ke negeri Malawapati.
Mestinya malam ini kita gempur lagi Raja Malwapati itu, Guru. Jangan malam ini, Kasmala. Ilmuku sangat lemah waktu gelap bulan. Tunggu 1-2 hari ini. Tepat waktu purnama Sidi. Kenapa Chandrika tidak ikut Suliwa menemui Gusti Permaisuri? Saya tidak suka berurusan dengan wong-wong agung. Bukannya karena ada Ratri. Oh, itu alasannya lain lagi, Kakang. Rupanya Kakang memperhatikan apa yang terjadi antara saya, Ratri, dan Kakang Suliwa ya? Hanya sekilas. Saya tidak pernah berusaha untuk mencampuri urusan orang lain, Dewi. Kelihatannya Nini Chandrika naksir loh sama Tuan Gulam. Kira-kira Tuan Gulam itu sama wanita bagaimana toh Tuan Salim? Ya, sama seperti lelaki di negeri ini. Maksudnya, apa Tuan Gulam juga senang sama Chandrika itu loh? Yang kamu tanyakan tadi, Tuan Gulam bagaimana sama wanita? Ya, saya jawab sama. Sama seperti lelaki lainnya. Kalau masalah sama ya sama. Wong lelakinya sama, suka sama wanita. Tuan Salim. Ya sudah, saya yang keliru. Kira-kira Tuan Gulam juga mau membalas cintanya sama Nini Chandrika apa tidak? Maksudmu? Ya, cuma kira-kira saja. Bongo. Yang saya kenal, Tuan Gulam menilai seorang wanita bukan cuma wajahnya, tapi juga perilakunya. Iya? Saya tidak mau persahabatan antara saya dengan Kakang Suliwa hancur. Tapi saya juga tidak menginginkan persahabatan Kakang Suliwa dengan Ratri hancur. Iya. Memang sangat aneh. Kalau untuk sebuah cinta yang seharusnya mengandung ketulusan, kesucian, kelembutan, dan kepasrahan, harus menimbulkan kebencian. Bagaimanapun saya kira persahabatan harus lebih dimenangkan. Kakang? Iya. Apa Kakang sudah punya kekasih di negeri Kakang? Saya termasuk rendah diri kepada wanita. Kenapa? Kebetulan saya yatim piatu, sehingga tidak memiliki harta untuk membayar mahar kalau mau menikah dengan seorang wanita. Oh, kalau ada seorang gadis yang mau jadi kekasihmu dan tidak menuntut mahar? Di negeri kami tidak mungkin. Kalau di sini? Kakang? Iya. Kakang? Apakah Kakang mau menerima cinta saya? Dewi, saya tidak mau kalau hanya sebagai pelarian cintamu yang tertolak oleh Suliwa. Saya belum pernah benar-benar mencintai Kakang Suliwa, karena selalu saja ada gadis lain yang mendahului saya. Mudah-mudahan kamu bisa menerima saya.
Bertahanlah, Bi. Sebentar lagi kita sampai. Kataku Satwa Jati, kediaman Pewana Raja ada dekat kawah. Tenagaku sudah habis, Wirat. Bertahanlah, Bi. Bertahanlah, Bi. Tanpa Bibi aku tidak mungkin sampai ke sana. Semua tenaga dan semangat hidup saya bisa bertahan karena Bibi mendampingi saya. Kamu tetap menginginkan penangkal Manjasona dan Rawa Rontek itu, Wirat. Hanya kedua ilmu itu yang mampu mengalahkan ilmuku, Bi. Karena ilmu itu saya putus asa menggunakan ajian rega gunung ataupun ilmuku yang lain, Bi. Siapa yang mengizinkan kalian masuk daerah?